me. All my days I've been held in your hands. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu tamu undangan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut masuknya kedua mempelai memasuki ruang ibadah. I will see all the goodness of God. Dari hati kita, saudara, muliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Kami juga ikut bersukacita dan bergembira bersama mempelai berdua. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan dan menjodohkan mereka. Saat ini juga Tuhan yang beri kesempatan supaya pernikahan mereka diteguhkan di dalam Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami rindu juga mendengar sabda dan firman-Mu sebelum melakukan peneguhan pemberkatan nikah. Biarlah sabda dan firman-Mu Tuhan akan berikan petunjuk untuk mempelai berdua. Bahkan untuk kami semuanya membangun pernikahan yang bahagia, yang sukses, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan jadi berkat yang besar bagi kami semua. Amin. Khususnya mempelai berdua Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, itu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa, kami serahkan pemberitaan firman, peneguhan, berberkatan sampai selesai dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pada mempelai berdua, kedua orang tua ya, diberkatilah oleh Tuhan. Ya, semuanya juga yang sudah melayani. Saudara, saya akan sampaikan dulu firman Tuhan. Ya, saya rasa Tuhan berikan firman Tuhan, saudara, dengan tema khusus. Tapi dengan kisah yang sudah sekian lama terus disampaikan, tapi akan jadi berkat. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, dan di sini Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya padamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut
adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bayung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, ini kisah yang luar biasa, sangat terkenal, perjamuan kawin di Kana. Saat itu ada perjamuan kawin ya di sana, dan sementara mereka melakukan pesta itu, saudara, mereka bingung karena kehabisan anggur. Dan zaman itu kalau orang menikah harus ada air anggurnya. Kalau enggak ada dianggap bukan pesta. Kalau mereka sampai tidak bisa dapatkan anggurnya, maka mereka akan sangat malu sekali. Endingnya akan diakhiri dengan sangat-sangat memalukan sekali. Dalam keadaan mereka bingung, Ibu Yesus berkata, datang kepada Yesus dan apa saja dikatakan lakukan. Mereka datang kepada Yesus, lalu Yesus berkata, di sini ada 6 tempayan, isilah dengan air sampai penuh. Mereka ambil air, diisi sampai penuh. Lalu disuruh sekarang cedoklah, bawa pada pemimpin pesta. Mereka juga melakukan, bawa pada pemimpin pesta. Dan waktu pemimpin pesta mencoba mengicipinya, ternyata sudah berubah menjadi anggur yang sangat manis. Sampai karena terheran tanya pada mempelainya, oh biasanya orang itu yang enak dulu, belakangan baru yang biasa-biasa. Kamu kok justru yang terakhir yang paling enak, lebih daripada tadi. Karena pemimpin pesta nggak tahu itu adalah anggur ciptaan Tuhan Yesus. Diakhiri dengan perkataan yang sangat penting, saudara. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah yang pertama kali Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Saya ulangi sekali lagi, apa yang dilakukan Yesus adalah yang pertama kali Tuhan Yesus melakukan mujizatnya untuk menolong manusia. Yaitu menolong apa? Perkawinannya, pesta perkawinan. Saudara, dari kisah ini saya rasa Tuhan berikan tema. Saya sendiri malah belum pernah menyampaikan mujizat dalam pernikahan. Sekali lagi untuk kita semua, temanya mujizat dalam pernikahan. Khususnya untuk mempelai berdua, ingat ada mujizat dalam pernikahan. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan sedang bicara. Sejak saudara semua yang hadir pada saat ini, saya gak tahu kondisi saudara, keadaan saudara, bahkan dalam pernikahan, dalam rumah tangga saudara. Tapi hari ini Tuhan sedang berkata, ada mujizat Tuhan di dalam pernikahan, di dalam rumah tanggamu. Saat engkau tidak berdaya, saat engkau membutuhkan pertolongan, saat tidak ada orang yang bisa menolong lagi. Dengar, ada mujizat dalam pernikahanmu. Khususnya mempelai berdua. Ini pesan Tuhan, nanti hadapi apapun kebutuhan, ada mujizat dalam pernikahan. Butuh apapun, salah paham sesuatu, pokok ingat selalu ada mujizat yang daripada Tuhan yang bisa didapatkan, yang bisa menolong sehingga senantiasa bisa diselesaikan dengan baik, saudara, dan itu akan sangat menopang. Jadi saudara, yang pertama dikatakan ada mujizat dalam pernikahan, dan pernikahan adalah yang sangat penting. Yesus tidak melakukan mujizatnya untuk sembuhkan orang sakit. Yang pertama, enggak. Sebab sekalipun orang sakit disembuhkan, tapi kalau rumah tangganya perang, pecah, mungkin dia akan sedih, goncang hatinya, lalu sakit lagi. Itu saudara. Sekalipun mungkin keadaan pekerjaan keuangannya goncang, ditolong, pekerjaannya dipulihkan, tapi rumah tangganya goncang, enggak dipulihkan, sama saja
hanya goncang, nggak bisa kerja lagi. Ya, jadi saya percaya ini pesan ya penting sekali dalam bangun rumah tangga, dalam bangun keluarga, dalam bangun pernikahan. Saudara, ingat jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Tapi ya terus ingat ada mujizat Tuhan di dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu, saudara. Kenapa penting sekali? Ya, seringkali kita bisa lihat dalam kehidupan kita manusia, dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang kita bisa mengalami satu hal yang tidak bisa kita atasi. Satu hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi saudara, dengan adanya mujizat yang harusnya nggak bisa lagi diselesaikan jadi bisa. Yang harusnya nggak mungkin lagi bisa diselesaikan, semuanya akhirnya jadi bisa. Seperti pernikahan ini, saat itu mereka kekurangan atau kehabisan apa, saudara? Mempelai kehabisan apa tadi? Anggur. Kehabisan apa tadi? Anggur, saudara. Nah, zaman dulu sekali lagi ingat, anggur itu harus, namanya pernikahan harus anggur. Karena apa? Anggur itu lambang sukacita. Pernikahan harus ada sukacita, bahagia. Anggur itu lambang apa? Cinta kasih. Namanya pernikahan harus ada cinta kasih. Kalau sampai cinta kasihnya habis, nggak ada lagi sukacita, ya rumah tangga pernikahan nggak bisa lanjut dengan baik. Tapi sekali lagi bersyukur ada Yesus yang bisa menciptakan anggur yang baru, bahkan lebih ya enak dari anggur yang disediakan oleh mempelai sendiri, saudara. Ya, jadi sekali lagi dalam keadaan apapun untuk setiap kita semua, khususnya mempelai berdua, selalu ingat ya, ada mujizat dalam pernikahanmu, mujizat Tuhan ya, sehingga bisa cari Tuhan ini dan itu, saudara. Semua bisa mengalami dalam kehidupan. Kalau saudara tidak tahu, mestinya kalau Bu Yuli ya sudah tahu ya, karena melayani di sana. Ya, saya dulu merasa anaknya orang kaya, sombong, gak butuh Tuhan. Saya lahir di keluarga yang gak kenal Tuhan Yesus, saudara. Ya, saya pikir karena anaknya orang kaya, hidup saya terjamin. Mau sekolah saya, studi saya pasti dibiayai selesai. Sampai selesai gak usah bingung. Mau lanjutkan sekolah di luar negeri, pasti ada biayanya, saudara. Bahkan saya pikir lagi setelah lulus, saya pasti diberi modal oleh orang tua saya, anaknya orang kaya kok, saudara. Kalau belum punya pengalaman, orang tua saya pengusaha sukses, pasti nolong saya, bantu saya, ngajari saya, sehingga saya pikir hidup saya baik, sukses, masa depan baik. Tapi sekali lagi, yang namanya kehidupan, kadang-kadang kita akan mengalami masalah, bahkan sekali lagi, masalah yang tidak bisa kita atasi. Saat itu masalah sepele, saudara. Rambut saya hanya rambut rontok gitu saja, cepat sekali. Tapi akhirnya ya setelah saya potong rambut sudah nggak mau keluar lagi. Jadi semua rambutnya habis, alis ini juga habis, bulu mata habis, bulu hidung habis, semua habis, saudara. Ya ayah saya dengan kekayaannya bawa saya ke dokter satu, dokter lain, nggak ada yang bisa ya menyembuhkan. Sampai dokter spesialis, dokter luar negeri, nggak ada yang bisa menolong saya. Dengan uangnya, dengan cintanya pada saya, berjuang tetap nggak ada pertolongan. Nggak ada dokter yang bisa menolong saya. Sampai dulu saya nggak percaya, saudara, dengan mistik, klinik-klinik. Akhirnya ya datang mana-mana pengobatan alternatif. Tempat-tempat keramat, saudara, dukun-dukun, saudara, ya gunung-gunung, semuanya, klinik-klinik saya datangi semua, tapi juga sama saja, ya nggak ada pertolongan. 4 tahun rambut saya rontok, gundul, nggak ada rambut, nggak ada alis, nggak ada bulu mata, nggak ada semua. Sampai terpaksa saya keluar dari sekolah karena malu ketemu dengan orang, saudara. Studi saya yang saya pikir lancar, pasti dibiayai. Mau sampai selesai sekolah negeri pasti dibiayai, habis, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa menolong saya. Dokter nggak bisa, pengobatan alternatif nggak bisa, tempat-tempat keramat nggak ada yang bisa, siapapun peramal nggak ada yang bisa. Bersyukur satu hari saya datang pada Tuhan Yesus dan ternyata
ada mujizat di dalam Tuhan Yesus. Yang semuanya nggak bisa menolong saya, tapi akhirnya saya ditolong. Rambut saya bisa keluar lagi, semuanya, alisnya semua. Dan akhirnya baru saya mengalami pertolongan, selesai masalah saya. Akhirnya saya bisa menikah. Dulu saya pikir sudah nggak mungkin menikah. Kan saya sudah mikir, lah nggak ada rambutnya, nggak ada alisnya, nggak ada bulu mata, nggak ada semua pada wanita yang didatangi mau jadikan istrinya mau. Ini mempelai pria, aku mempelai wanita. Ya bayangkan pasti nggak mau toh ya. Saya sudah pikir gitu. Tapi sekali lagi, ada mujizat di dalam Tuhan untuk hidup kita, untuk pernikahan kita, untuk saudara keluarga kita. Saya bersyukur saudara, gereja kita mengalami banyak sekali. Kebetulan bulan ini memang seri khotbahnya adalah seri era mujizat. Ini waktu-waktunya Tuhan sedang memberikan banyak mujizat, banyak mujizat. Ya 1 bulan saya dengar kesaksian banyak sekali. Baik itu mujizat tentang pernikahan yang dipulihkan, baik itu mujizat tentang kesembuhan ilahi, saudara, baik itu mujizat tentang studi, pekerjaan, keuangan, saudara, banyak sekali saudara. Dan saya bersyukur jemaat yang hopeless, jemaat yang sudah nggak punya jalan keluar, akhirnya dapat jalan keluar, akhirnya dapat pertolongan lagi, dan akhirnya bisa bangkit lagi. Hidupnya, rumah tangganya bisa dipulihkan lagi. Sekalipun sudah pecah, bahkan ada yang sudah cerai, bisa dipulihkan lagi. Orang yang terjerat utang banyak sekali, akhirnya ada mujizat, bisa dapat pertolongan. Saya ajak setiap kita sekali lagi, ingat ada mujizat. Saat ini pun, kalau saudara sedang alami, jangan putus asa. Jangan bingung, ada Tuhan yang bisa memberikan pertolongan seperti pernikahan ini, saudara. Lah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mujizat yang kita butuhkan dari Tuhan untuk hidup kita? Manusia itu lemah, saudara. Hanya waktu nggak ada masalah kelihatannya hebat. Seperti saya dulu anaknya orang kaya, saya pikir hebat. Tapi kalau sudah kena masalah, kita baru sadar manusia itu lemah. Banyak hal tidak bisa kita atasi sendiri. Yang butuh pertolongan dari Tuhan saja. Yang pasti undang Yesus di dalam hidup kita. Di pernikahan ini kenapa? Waktu mereka bingung, kehabisan anggur. Kalau nggak dapat anggur, pestanya ini menjadi pesta yang sangat memalukan. Endingnya akan diakhiri dengan sangat memalukan sekali. Saudara, orang dengar saja bisa malu, saudara. Karena mereka mengundang Yesus di dalam pesta perkawinannya. Kalau mereka tidak mengundang Yesus dalam pesta perkawinannya, mereka bingung, gak ada jalan keluar, gak ada orang bisa menolong, juga gak ada pertolongan. Sungguh-sungguh gak ada pertolongan. Bersyukur mereka mengundang Yesus dalam pesta itu. Saya tadi juga sama, saya 4 tahun cari pertolongan di mana-mana gak bisa, tapi bersyukur. Karena dulu saya pernah sekolah Kristen, saya ingat di sekolah saya dulu ada agama Kristen yang cerita tentang Yesus adalah Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk berikan jalan. Manusia bisa dapat pengampunan, manusia bisa dapat keselamatan, manusia bisa mendapatkan pertolongan bahkan mujizat. Lalu saya memberanikan diri datang pada Tuhan, minta Tuhan datang dalam hidup saya. Waktu Tuhan datang dalam hidup saya, yang tidak bisa jadi bisa. Yang gak mungkin sembuh jadi sembuh, saudara. Pertolongan. Kalau saudara sedang butuhkan sesuatu, saudara ingin dapat pertolongan Tuhan, satu hal, undanglah dia dalam hidupmu. Mintalah Tuhan tinggal dalam hatimu. Mintalah Tuhan ada dalam keluargamu. Mintalah Tuhan ada di tempat kerja atau apapun dalam seluruh kehidupan saudara. Maka saat saudara mengalami sesuatu yang gak mungkin saudara atasi, bahkan gak mungkin orang lain bisa menolong, bahkan malaikat saja gak bisa, tetap ada Tuhan yang bisa. Ya, saya rasa firman Tuhan ini sangat penting untuk setiap kita semuanya. Lalu yang kedua, mintalah petunjuk dari Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah diundang di pesta perkawinan, di pesta. Waktu mereka kena masalah,
mereka nggak bisa ngatasi. Kalau mereka nggak minta petunjuk dari Tuhan, ya nggak pernah dapat petunjuk. Maka Maria, ibu Yesus berkata pada pelayan, datang pada Yesus, mintalah petunjuknya. Apa saja yang dikatakan dia, percaya, lakukan. Saudara, lalu pelayan-pelayan itu datang kepada Yesus, minta tolong, minta petunjuknya. Ini kehabisan anggur, bagaimana ya, nggak ada yang bisa menolong. Lalu Yesus beri petunjuk. Ini ada 6 tempayan, isilah ya tempayan itu dengan air. Sama, kalau kita nggak ngundang Yesus dalam hidup kita, nggak bisa kita dapat petunjuk. Kalau kita tiap minggu tidak ibadah, datang pada Tuhan, saudara, untuk mendengar firman Tuhan, ya nggak ada petunjuk. Saat ini contohnya ya, mempelai, ya peneguhan, pemberkatan nikah, betul nggak? Datang pada Tuhan, minta Tuhan berkati. Kalau enggak, ya enggak ada firman Tuhan ini. Enggak pernah ada petunjuk. Bersyukur. Ya. Mengundang, lalu minta petunjuk. Ada masalah, kadang-kadang manusia itu ya sudah ikut Tuhan, tapi ada masalah. Bingungi ke kanan, ke kiri. Cari petunjuk dari banyak yang lain. Dan kadang-kadang bisa enggak pas. Apalagi kalau suami istri sedang bertengkar. Sedang ribut, saudara. Cari petunjuk, hati-hati. Dunia ada petunjuk yang baik, ada petunjuk yang tidak baik, saudara. Carilah petunjuk orang-orang yang baik, orang tua, saudara. Pendeta yang baik, saudara. Jangan sampai salah petunjuk. Misalnya ya saudara, ada suami istri sedang bertengkar. Wah, terus marah, sakit hati. Cari petunjuk dari mantan pacarnya dulu, saudara. Kira-kira gimana? Wah, aku ini dikasari loh. Dulu halus loh. Sekarang aku diperlakukan sangat. Wah, kasar loh, kejam loh. Mantannya akan ngomong, ya sudah, kalau kamu nggak betah, sudah cerai saja. Masih ada yang mau kok. Ya dia sendiri yang mau, saudara. Jadi hati-hati minta petunjuk. Minta petunjuk pada Tuhan, maka dapat. Di Alkitab banyak sekali contoh, ya orang ketemu Tuhan Yesus minta petunjuk, dipulihkan. Ya dikatakan ya oleh Yesaya bahwa Yesus punya banyak julukan. Salah satunya penasihat yang ajaib. Betul ya? Penasihat yang ajaib artinya apa? Nasihatnya ajaib. Kelihatannya kok gak masuk akal. Tapi kalau dilakukan mujizat. Kalau dilakukan benar ternyata. Ya sekalipun kelihatannya gak masuk akal. Saudara, tapi itu luar biasa. Misalnya lah Simon Petrus, dia nelayan, jala ikan semalaman gagah. Dalam keadaan gagah, Tuhan Yesus pinjam perahunya, lalu setelah itu diajak bertolak ke tempat yang dalam. Yesus beri petunjuk, sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Simon ngapa-ngapa? Gak tahu ini, mempelai apa enggak ya? Saya sekalian uji, apa enggak ya? Setelah di danau, Yesus berkata pada Simon Petrus, apa? Ibunya harus apa nih? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Wah, malah ingat ya. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Simon ngomong apa, saudara? Guru, sepanjang malam aku sudah berjalan di sini. Terus puluhan kali buat sini gak ada ikan. Aku sudah berulang-ulang gak ada ikan. Tapi karena perkataanmu, aku tebarkan jalan di sini juga. Dan waktu dia taat, minta petunjuk dan tak tebar, yang tidak ada kan bisa jadi banyak ikan. Dapat banyak ikan. Petunjuknya Tuhan itu begitu. Ya, kelihatannya nggak masuk akal, tapi luar biasa. Ada satu perempuan hidupnya penuh dengan dosa. Ganti laki-laki sudah 5 kali. Yang ke-6 juga bukan suaminya lagi. Satu hari ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, saudara. Iya, di situ berbincang-bincang, dapat petunjuk luar biasa sekali. Sampai hatinya dijamah, sampai dia tersentuh luar biasa. Setelah itu dia taruh bejana, pergi cerita pada banyak orang, ngajak banyak orang datang pada Tuhan Yesus supaya banyak orang juga ditolong, saudara. Dan hidupnya diubah, dia hidupnya bertobat, tinggalkan dosa, malah hidupnya jadi saksinya Tuhan. Ini perempuan berdosa, saudara.
ganti laki sampai berapa kali tadi? Ayo ini mempelai berdua biar apa? Sudah ganti 5 kali loh. Ini yang ke-6 loh. Tetap gak bisa berubah. Kira-kira orang tuanya beri nasihat gak? Pasti. Betul gak? Teman-temannya beri nasihat gak? Pasti. Gurunya beri nasihat apa enggak kalau dia punya guru? Pasti. Tapi gak pernah berubah. Herannya, waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dengar perkataan Tuhan, hatinya dijamah, hidupnya diubah. Maka disebut penasihat ajaib. Nasihatnya ajaib. Orang yang datang, asal mau buka hatinya, dengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara, hidupnya akan dijamah, diubahkan. Ya, sekali lagi saya tidak perpanjangan, tapi mintalah petunjuknya, lalu percaya lakukan. Kalau enggak dilakukan ya percuma, saudara sudah dapat petunjuk tapi dilakukan ya enggak dilakukan percuma. Karena dengar ya, petunjuknya Tuhan itu kadang-kadang enggak masuk akal. Mereka butuhnya anggur, air anggur, disuruh cari air tawar, isi gentong di situ, bejana itu gentong. Apa kaitannya butuh air anggur untuk diminum kok? Disuruh cari air tawar, isi di situ. Biasanya orang di sana, saudara, karena di sana itu banyak padang gurun, itu untuk cuci tangan dan cuci kaki. Kalau mau masuk cuci tangan kaki karena di sana debu, karena padang gurun kakinya kena debu, baru masuk rumah. Ini butuhnya anggur untuk diminum. Kok sekarang diberi petunjuk ambil air, isi gentong yang biasa untuk cuci tangan, cuci kaki, gak masuk akal. Tapi sekali lagi tergantung berani percaya enggak, mau dilakukan apa enggak. Kalau enggak mau ya tetap saja gak ada mujizat. Sekalipun sudah mengundang Yesus di situ, sekalipun sudah dapat petunjuk dengar firman Tuhan, enggak dilakukan ya enggak ada apa-apa. Bersyukur para pelayan itu mau melakukan isi. Setelah diisi sudah ada mujizat apa belum? Belum. Disuruh lagi cedok berikan pada pemimpin pesta. Artinya nasihat Tuhan, firman Tuhan, petunjuk Tuhan kadang-kadang selain gak masuk akal, kadang-kadang risiko. Pemimpin pesta itu sedang bingung, ini gimana? Dia yang tanggung jawab. Kalau sampai kacau dia yang dituntut. Bagaimana? Jadi pemimpin pesta kacau semua, gak beres. Dia sedang tegang. Ini pelayannya tahu loh, ini air tawar loh. Sudah tahu loh, disuruh bawa, kasihkan pemimpin pesta. Suruh coba icip, enak enggak? Kalau kita yang disuruh juga enggak mudah, saudara. Sebab kalau enggak jadi mujizat, mungkin ketua panitia pemimpinnya bisa marah, bisa dibanting. Mungkin dia bisa dikeluarkan. Sudah enggak boleh kerja di situ. Mungkin itu risiko. Tapi sekali lagi, sekalipun risiko, harus berani ditaati. Kalau enggak, ya enggak pernah jadi mujizat, tetap air biasa. Enggak masuk akal, risiko, tetap saja pelayan-pelayan itu bersyukur apa? Taat. Karena sudah dipesan oleh Maria, ibu Yesus, apa saja yang dikatakan lakukan. Sudah dipesan loh sebelum datang pada Yesus, apa saja yang dilakukan, yang diperintahkan, lakukan. Karena sudah dipesan. Lah sekarang pertanyaannya lagi, kenapa Maria bisa berkata pada para pelayan, apa saja yang dikatakan lakukan? Kenapa? Kenapa kira-kira saudara? Ya wah, ternyata pinter ya mempelai. Ya. Karena Maria itu yang paling tahu siapa Yesus. Saya ulang ya. Karena Maria itu paling tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan yang dilahirkan jadi manusia. Dia yang didatangi malaikat Tuhan. Engkau akan mengandung, melahirkan juru selamat untuk manusia. Dia sendiri gak bisa tahu loh, bagaimana mungkin aku belum bersuami kok. Tapi malaikat jelaskan pada Maria lagi, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kau akan mengandung karena roh Allah. Dia yang dapat tahu dan dia yang sungguh-sungguh ngalami mengandung. Dia tahu bayi dalam kandungannya itu siapa. Dia yang melahirkan. Dia yang memelihara sejak dari kecil. Maria tahu persis siapa Yesus. Maka dia berani berkata,
apa saja yang dikatakan lakukan. Karena dia tahu Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia biasa saja. Maka apa yang dikatakan? Kalau Tuhan yang berkata ya pasti loh saudara. Lah waktu mereka mau berani taat. Tadi pemimpin Pesta kaget. Anggurnya manis. Lebih manis daripada sebelumnya. Biasanya orang kalau pesta dia berkata lain itu. Biasanya orang yang enak dulu. Yang enggak terlalu enak belakangan. Enggak tahu nanti. Ada pesta enggak? Ada enggak? Ada. Yang enak dulu apa? Yang enak dulu nanti kedua biasa. Ya kedua. Yang terakhir nasi goreng, bihun goreng apa? Bakmi goreng atau yang biasa dulu, yang enak belakangan. Yang enak dulu atau yang biasa dulu? Yang enak dulu dah ya. Kita manusia gitu. Wah yang enak dulu. Nanti ya pokok parek sudah kurang ya nasi goreng lah. Bakmi goreng gitu toh. Ini juga sama. Biasa itu. Tapi pemimpin pesta itu kaget sampai tanya mempelai. Kamu kok beda dengan umumnya? Justru ini yang terakhir, yang paling enak. Kenapa? Pemimpin pesta nggak tahu ini bukan dari mempelai. Ini adalah anggur ciptaan, mujizat dari Tuhan. Artinya apa? Manusia biasanya ya, cintanya yang paling manis itu awalnya. Baru pertama mata ketemu mata, degan gitu saudara. Ya, mesti gitu dah ya dulu ya. Kalau boncengan, seneng toh saudara ya. Wah, nempel, ngobrol, ya enggak selesai. Tapi kalau sudah menikah, anaknya 13, deket-deket semua. Ngobrol enggak usah muter-muter, tuh the point aja mau ngomong apa toh kamu kok muter-muter terus ya. Itu cintanya manusia, itu anggurnya manusia. Tapi kalau kita ngundang Yesus, mau hidup dalam tuntunan Tuhan, percaya dan taat, saudara. Dan minta kasih agape, kasih ilahi, kasih dari kasihnya Allah. Setelah menikah, maka akan makin mengasihi, makin cinta, makin cinta. Makin lama bukan makin luntur cintanya. Makin lama makin cinta. Makin lama makin cinta. Makin lama makin cinta. Itu tidak bisa dengan cinta kita. Cinta manusia itu luntur. Siapapun akan ngalami. Cinta manusia itu luntur. Pertama pasti menggebu-gebu. Ya. Lautku seberangi, gunungku daki. Tapi kalau sudah menikah suruh nganter jauh sedikit jauh. Hanya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Betul? Manusia diciptakan luar biasa karena Tuhan sangat cinta kita manusia. Menurut gambar rupanya. Sudah melanggar nyakiti hatinya Tuhan, berbuat dosa, tetap dicintai luar biasa. Gak berubah. Sampai dia sendiri rela datang ke dunia, serahkan diri, ganti kita manusia. Terima hukuman di atas kayu salib supaya kita bisa diampuni, supaya kita bisa diselamatkan lagi, supaya kita bisa kembali pada Tuhan. Kasihnya nggak pernah berubah, padahal kita seringkali salah, seringkali nyakiti hatinya Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan nggak pernah hilang. Kasih seperti itu yang buat pernikahan pasti langgeng. Hanya kasih Allah buat pernikahan pasti langgeng. Anggur ciptaan Tuhan. Makin lama, makin mengasihi. Makin lama, makin mengasihi. Kalau saudara merasa sekarang sudah luntur. Ada orang kadang sekarang koyo kakak adik aja. Itu saudara. Biasa saja. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah gandengan. Saudara itu mulai luntur. Tapi kalau saudara penuh dengan kasih Allah. Sekali lagi. Makin cinta. Makin cinta. Makin cinta. Makin cinta. Makin cinta. Saya pesan pada mempelai berdua. Ini datang peneguhan nikah bukan hanya upacara. Mintalah kasih yang dari Tuhan. Minta tadi firman-Nya, ini petunjuk. Lalu mintalah kasih-Nya. Sehingga kalian tidak luntur cintamu. Justru makin cinta. Makin cinta. Makin cinta. Makin cinta.
Makin lama makin cinta. Sampai tua tetap cinta. Sampai tui makin cinta. Itu kebahagiaan dalam pernikahan. Saya enggak bohong loh saudara. Semua manusia gitu pasti luntur. Saya itu ya istri saya enggak ada sini. Kalau ada boleh tanya. Saya pendeta ngomong ya enggak boleh. Hampir enggak pernah. Satu hari enggak ngomong aku cinta kamu gitu enggak pernah. Setiap hari pasti. Karena dalam hati makin cinta. Makin cinta. Makin cinta. Pernah beda pendapat tak? Ya pasti. Kadang-kadang bisa salah Pak. Bisa. Tapi selama ada kasihnya Tuhan. Kita disakiti bisa lapang hati. Selama ada kasihnya Tuhan. Kita disakiti bisa mengampuni. Selama ada kasih Tuhan. Kita mau mendahului. Mengasihi. Minta kasih yang dari Tuhan. Semuanya saudara percaya saya. Kalau saudara hanya dengan kasih manusia, belum tentu langgeng. Tapi kalau saudara dapat kasihnya Tuhan, anggurnya yang dari Tuhan, endingnya saudara bahagia, makin cinta, makin harmonis, makin penuh dengan kasih karunia. Masalah boleh ada, tapi tetap bisa diselesaikan karena kasih. Kasih itu lemah lembut. Betul ya saudara? Kasih itu sabar. Kasih itu lapang hati. Kasih itu mengampuni. Kasih itu rela berkorban. Kasih seperti itu. Maka biarpun pernikahanmu sudah hambar akan dipulihkan. Khususnya untuk mempelai akan mengadakan ikrar janji setelah itu. Ya, berjanji apa? Di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, orang tua, mertua, semuanya akan tetap mengasihi selama-lamanya. Tetap setia mengasihi satu dengan yang lain. Nah, akan ada ikrar seperti itu. Kasih seperti itu hanya bisa dilakukan kalau dengan kasihnya Tuhan. Minta kasihnya Tuhan. Ya, karena hanya kasih yang bisa terus mempersatukan kita. Tadi pelayan Tuhan melakukannya petunjuk ya dari Tuhan Yesus ngalam mujizat dipulihkan. Ya, lalu kasih tadi. Kolose 3 ayat 14 sebagai ayat menutup. Dan di atas semuanya itu, di atas semuanya, lebih daripada pakaian yang disediakan, lebih daripada rumah, lebih daripada pemberkatan nikah dari saya ini saat ini, kenakanlah kasihnya Tuhan sebagai pengikat, diikat, pernikahanmu diikat, saudara, dengan kasih Tuhan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan akan terus buat bersatu dan menyempurnakan. Artinya apa? Gak ada manusia yang sempurna, pasti ada toh kekurangannya, pasti ada toh saudara. Tapi dengan kasih itu, kita bukan nuntut kekurangannya, malah nutup kekurangannya, nolong kekurangannya, sehingga makin lama makin disempurnakan. Semua pasti ada plus minus. Suami istri, suamimu ada kurangnya enggak? Ada ya, ada lebihnya enggak? Sama toh ya? Kalau mau nuntut enggak ada selesainya, tapi biarlah dengan kasih. Maka akan jadi indah. Apakah mempelai berdua siap? Ikrar janji setia. Siap, silakan bangkit berdiri berhadapan. Berhadapan satu dengan yang lain. Ya, mempelai berdua akan menyatakan ikrar janji setianya. Saya beri kesempatan mempelai pria lebih dulu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Agung Adi Laksono, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Amadea Yovita Lola Yolanda yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya setia mengasihimu,
seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, mempelai pria sudah nyatakan ya ikrar janji setianya. Mempelai wanita silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Amadia Yovita Lola Yolanda, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Agung Adi Laksono yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah mengikatkan diri dengan ikrar janji ini. Kita akan lakukan ya cara berikutnya, yaitu penyematan cincin. Ini dari pria untuk wanita. Ya, ini juga merupakan ikatan pernikahan kalian. Hanya ikrar tadi ada suara yang didengar, namun tidak ada benda yang dilihat. Penyematan cincin sebaliknya, tidak ada suara yang didengar, tapi ada benda sebagai bukti. Dibuat dari emas, artinya kemurnian, ketulusan, cinta yang murni. Dan melingkar artinya tidak ada habis-habisnya. Selama-lamanya saling mengasihi dengan kasih agape. Saya berikan mempelai pria, kenakan mempelai wanita. Sekali lagi sebagai ikrar janjimu kan terus mengasihinya, jadi istrimu yang sah, yang kau kasih selama-lamanya. Iya, senang sekali mereka. Saya serahkan mempelai wanita, kenakan pada mempelai pria, juga sama sebagai ya ikrar janji setiamu. Ya, kalian sudah mengikatkan diri satu dengan lain. Ya, sekarang kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan teguhkan, Tuhan berkati. Silakan. Pria di sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Kedua tangan ditaruh di atas Alkitab dan disatukan. Saya undang semua bangkit berdiri, saudara. Kita akan bawa mereka di hadapan Tuhan. Kita akan serahkan. Kita akan minta Tuhan yang teguhkan dan berkati pernikahan ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sekali lagi Agung Adi Laksono dengan Amadia Yovita Lola Yolanda di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mempertemukan dan menjodohkan mereka. Kami juga percaya Engkau yang memberi kesempatan pernikahan mereka diteguhkan, diberkati dalam pernikahan kudus di hadapan-Mu saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang saat ini teguhkan mereka, Tuhan satukan mereka, Tuhan berkati mereka dengan segala berkat yang diperlukan untuk kehidupan pernikahan mereka. Maka juga sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini. Jadilah pernikahan yang diteguhkan oleh Tuhan, sah, yang ditahirkan, yang dikuduskan, yang berkenan di hatinya Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Biar sejak saat ini berkat-berkat dari Tuhan turun melimpah dalam pernikahan ini, dalam keluarga yang baru ini. Berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat keturunan, berkat-berkat kesetiaan, semua berkat-berkat kebutuhan, bahkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat iman,
berkat-berkat kekudusan, ketaatan pada Tuhan, dan semua kebaikan Tuhan turun atas pernikahan dan keluarga yang baru ini, sehingga menjadi keluarga yang sukses, bahagia, karena ada Tuhan yang melindungi, yang menuntun, yang memberkati, yang menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah teguhkan dan berkati pernikahan ini. Jadilah pernikahan yang dikuduskan, diurapi, diberkati, dan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan bangkit berdiri. Kita kembali ke tempat semula. Kita akan lakukan ya acara yang lain. Semua jemaat silakan duduk, saudara. Ajak mempelai di sini. Ya, mempelai akan melakukan acara berikutnya, yaitu membuka cadar. Mempelai pria akan membuka cadar, mempelai wanita berhadapan. Karena mereka sudah disatukan, kita lihat dua sudah menjadi satu. Supaya mereka tetap bisa satu, jadi satu, maka akan diikat dengan tali. Talinya namanya kasih Kristus. Maka sebagai pelambang, mempelai laki-laki mencium mempelai wanita sebagai tanda kasih yang mengikat kalian berdua. Silakan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Saya undang wakil dari gereja, Bapak Ibu Harun, untuk memberikan ya Alkitab dan akte nikah. Bacalah ya Alkitab ini, firman Tuhan. Ya, percayai, bangunlah keluargamu, pernikahanmu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mungkin bisa petugas bisa membantu dibawakan dulu karena akan masuk acara berikutnya. Sekarang mempelai berdua datang pada orang tua, ya, pada orang tua, ya, mengucapkan terima kasih dan menghormati orang tua, mengakui kebaikan orang tua, mengucapkan terima kasih sejak dari kandungan, sejak lahir sampai sekarang, sebuah kebaikan. Ya, ucapan, ya, ucapan terima kasihmu. Telah mendidik aku, menjaga aku sampai umur saat ini. Aku umur 25 tahun. Sangat bersyukur aku bisa diberkati Tuhan. Aku sekarang sudah dewasa, sudah siap untuk melanjutkan hidup dengan Yola. Aku minta doa restu dari Bapak Ibu. Semoga apa yang aku punya banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, orang tua bisa juga berikan mungkin pesan-pesan, wejangan. Terima kasih Agung dan Yola. Selamat melaksanakan pernikahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai di dalam pernikahan kamu. Itu saja. Terima kasih. Ya, mempelai, ya, berilah hormat pada orang tuamu. Sungkem. Orang tua, berilah doa restumu. Berkati anakmu dengan doa seturumu. Berbahagialah anak yang mendapat doa restu orang tua. Karena doa restu yang dijawab doanya lebih berharga daripada warisan kekayaan harta. Kekayaan penting tapi tidak bisa menjamin kehidupan kita. Jawaban doa, pertolongan Tuhan, itu yang menjadi jaminan kepastian untuk hidup kita. Berbahagia anak-anak yang mendapat doa restu dari orang tua. Maka jadilah anak yang baik, yang bisa menyadari, mengakui pengorbanan orang tua yang tidak terhitung, yang bisa menghormati
mengasihi orang tua, menghargai orang tua. Tuhan berkata, kalau engkau jadi anak yang baik, engkau akan diberkati dengan berkat-berkat Tuhan dan panjang umur. Maka jadilah anak yang baik. Kita lihat hubungan yang indah orang tua dan anak. Saat anak bisa menghormati, saat orang tua mencintai, mendoakan, merestuinya, memberkati anak-anaknya. Biar itu juga ada dalam kehidupan kita semua. Kalau kita jadi orang tua, juga jadilah orang tua yang baik. Orang tua yang tahu tanggung jawab dari Tuhan, yang memelihara anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, memperjuangkan anak-anaknya dengan baik, mendoakan, memberkati anak-anaknya. Orang tua yang baik juga disukai Tuhan. Dan Tuhan berkata, gak usah takut, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, engkau tetap akan dipelihara, dilindungi Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, engkau digendong oleh Tuhan. Jadilah orang tua yang baik, dan hidupmu akan terjamin dalam Tuhan dan dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, seperti tadi anak-anak ucapkan ya, terima kasihmu untuk orang tua. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang udah membesarkan Yola sampai sekarang. Maafkan Yola kalau banyak salahnya. Terima kasih sudah sabar untuk membesarkan Yola sampai sekarang. Terima kasih. Ya, orang tua juga bisa beri pesan-pesan, wejangan. Terima kasih untuk Yola sudah menjadi anak yang baik. Pesan kami untuk Yola dan Agung, setelah saat ini kalian tetap saling berpegangan, saling menopang. Kenakanlah kasih di dalam segala hal. Tetap teguh dalam iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan senantiasa taat. Itu aja pesan kami berdua selaku orang tua kalian. Dan teruslah berjuang di dalam menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan. Ya, saudara, bersyukur kita lihat hal yang baik. Anak, hormati, berilah hormatmu, sungkem. Orang tua, berilah doa restumu, berkatilah anakmu dengan doa dan restumu. Doamu didengar oleh Tuhan, itu akan menjadi berkat yang luar biasa untuk anak-anakmu. Doamu menyertainya. Berbahagia anak yang jadi anak baik, dia akan dikasihi Tuhan, dia akan diberkati Tuhan, dia akan diberi umur panjang. Juga berbahagia orang tua yang menjadi orang tua yang baik, yang bertanggung jawab, memelihara, mendidik. Sehingga sungguh-sungguh janji Tuhan dinyatakan sampai masa tuamu. Tuhan akan terus melindungi, memelihara, bahkan menggendong. Agar kami dekat padamu, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara, setiap kali saudara mengikuti peneguhan pemberkatan nikah, ada banyak yang bisa kita terima dari firman Tuhan. Kita bisa diberkati, diberi tuntunan. Bahkan dari penghormatan pada orang tua, itu akan memberkati kita. Seperti tadi saya katakan, firman Tuhan yang berkata, jadilah anak yang baik.
Kalau engkau jadi anak yang baik, bisa menyadari, mengakui pengorbanan orang tua, menghormati, engkau akan diberkati Tuhan dengan berkat dan umur panjang. Tapi juga Tuhan berkata, jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab pada anaknya, yang memelihara, yang mendidik, yang memperjuangkan anak-anaknya sungguh-sungguh. Doakan mereka, engkau akan dipelihara Tuhan sepanjang hidupmu. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Tuhan berkata bukan hanya diberkati biasa, digendong oleh Tuhan. Maka petik saudara. Kalau saudara dengar ya, kalau saat ini ada di antara saudara, Roh Kudus bicara, engkau enggak jadi anak yang baik. Selesai ini jangan pulang rumah, cari orang tuamu. Mintalah ampun pada orang tuamu. Percaya saya. Maka Tuhan akan senang. Engkau akan diampuni. Hubunganmu dengan orang tua dipulihkan, tapi engkau akan diberkati Tuhan. Pintu berkat akan dibukakan bagi saudara. Jangan tetap anak yang kurang ajar, jangan. Bahaya. Belajar jadi anak yang baik. Orang tua juga sama. Kalau sementara ini dilakukan, saudara, Tuhan bicara, engkau enggak bertanggung jawab, enggak pelihara dengan baik. Engkau enggak didik anakmu dengan baik. Engkau enggak perjuangkan anakmu. Sama, selesai ini. Cari anakmu. Pelihara dia dengan baik. Didiklah dengan baik. Perjuangkan anakmu dengan baik. Saudara enggak usah takut dengan masa tuamu. Kalau saudara lakukan tanggung jawabmu, sampai masa tuamu, dalam pelukan Tuhan. Dalam gendongan Tuhan. Dan itu sesuatu yang indah. Ya, saya tidak berpanjangkan, tapi biarlah kita petik pelajaran. Semua datangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara datang tidak hanya untuk lihat saja, tapi saudara diberkati. Saudara pulang, saudara mengalami pertolongan, kebaikan Tuhan. Baik, tiba saatnya mempelai berdua, Yola dan Agung akan maju ke depan untuk mempersembahkan persembahan sulung sebagai ucapan syukur, tanda berterima kasih sudah sah menjadi sepasang suami istri. Mari dipersilakan Yola dan Agung untuk bisa maju ke depan untuk mempersembahkan persembahan sulung. Ya, saudara, kita sudah selesaikan semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Ya, sebuah bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan sudah berkati peneguhan pemberkatan nikah ini dengan hadirat-Mu, dengan perkenanan-Mu Tuhan, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan kami serahkan sekali lagi mempelai berdua sepenuhnya dalam karya-Mu. Kedua orang tuanya juga sepenuhnya dalam karya-Mu. Bahkan semua yang sudah hadir di tempat ini juga semua dalam tuntunan, dalam anugerah, dalam berkat-Mu. Dan setiap orang diberkati melalui firman-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh pulang jadi pelaku firman sehingga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Peneguhan pemberkatan nikah jadi berkat besar bagi setiap mereka. Juga semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, Engkau berkati mereka, Kau urapi lebih lagi Tuhan, Kau pakai lebih lagi. Pelayanan menjadi pelayanan yang memberkati hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan doa, serahkan semua yang masih akan dilakukan, bahkan seluruh perjalanan rumah tangga kami semuanya, khususnya juga mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Mempelai berdua maju ke depan,
menghadap ke sana supaya semua bisa beri ucapan selamat. Ya, maju menghadap kepada jemaat.